Yo minasan, chapter 22 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Persimpangan Jiwa, di mana pada chapter kali ini kita kembali diperlihatkan bagaimana kekuatan King Yuji yang sangat mengerikan menghabisi Mahito dengan cara paling brutal, serta susahnya menciptakan harmoni yang ingin dibuat oleh Maru. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, seperti sesuatu yang terjadi di Shibuya lagi. Chapter dimulai di mana Yuji menatap Mahito sembari memberitahu Maru bahwa dia sudah punya gambaran kasar tentang apa yang ingin Maru lakukan dan bagaimana caranya. Jika Maru berniat membentuk ulang wujud jiwa orang-orang Jepang agar kutukan tidak akan lahir dari mereka, maka teknik yang bisa mengintervensi jiwa tersebut akan diperkuat dengan energi kutukan dari pesawat luar angkasa dan energi terkutuk Okotsu Senpai. Di sini, Mahito terlihat begitu ketakutan hingga berkeringat minasan. Yuji lalu bertanya pada Maru, apakah ini benar-benar bisa dilakukan? Dengan tenang, Maru menjawab jika Yuji mengizinkannya. Namun Yuji memberitahu Maru kalau Mahito itu bukan tipe yang akan patuh begitu saja. Maru pun paham, maka dari itu ritual penaklukan diperlukan. Mendengar itu, Yuji pun mengulang ucapan Maru, ritual penaklukan ya. Maru lalu menawarkan diri untuk melakukannya, namun Yuji langsung menolak karena Yuji sendiri yang akan melakukan ritual penaklukan. Yuji mengatakan bahwa satu-satunya kekhawatirannya adalah Yuji mungkin tanpa sengaja membunuhnya. Kalau benda ini lenyap, maka mereka tidak akan bisa memanfaatkannya. Kasihan banget, di sini Mahito sudah dianggap sebagai benda. Maru lalu menjelaskan jika tempat ini adalah persimpangan jiwa. Selain mereka berdua, tidak ada siapapun di sini yang memiliki tubuh. Dan akhir dari pertarungan di sini bukanlah kematian, melainkan kekalahan dan penaklukan. Jadi, bertarunglah sesuka hatimu. Kita pun melihat Yuji yang berjongkok di hadapan Mahito dan berkata, itulah yang dikatakannya, kamu siap? Siapa sangka Mahito langsung menyerang Yuji dengan tinju, tapi Yuji menghindari serangan tersebut dengan santainya minasan. Mahito lalu berkata, kau bacot sekali, jangan berani meremehkanku. Yuji menyadari kalau lingkungan ini telah menjadi Shibuya. Mahito yang telah menapakkan kedua tangannya di tanah berkata bahwa Yuji memiliki tubuh. Berarti Mahito tinggal membunuhnya saja. Dan disinilah Mahito bisa berbuat sesukanya. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Mahito menyerang Yuji dengan serangan Idol Transfiguration miliknya minasan. Mahito yang sadar jika itu tidak mengenai Yuji, lalu berpikir bahwa tempat ini dibangun dari komposisi yang sedekat mungkin dengan esensi jiwa. Bahkan usaha Yuji untuk terlihat muda akan Mahito hancurkan berkeping-keping. Kemudian, tanpa basa-basi, Mahito mengaktifkan domain expansion-nya, yaitu Self-Embodiment of Perfection. Namun entah bagaimana, lidah Mahito yang berbentuk jari-jari sudah terpotong dan terjatuh di tanah. Hal tersebut membuat Mahito begitu terkejut. Yuji kemudian memotong semua yang ada di sekitarnya menjadi kotak-kotak minasan. Wow, ini benar-benar mengerikan karena tangan Yuji tetap berada di dalam kantongnya. Bahkan ini sangat membingungkan karena kita tidak tahu apakah itu cliff atau justru dismantle. Dan tentu saja minasan, Mahito yang sudah terpotong-potong masih sempat mengekspresikan wajah takjubnya dengan kekuatan Itadori Yuji. Kemudian Yuji mendekati Mahito sebelum tubuhnya terpisah-pisah. Yuji bertanya pada Mahito, apakah Mahito memang selemah ini? Waduh, sudah dipotong-potong, masih tetap dibully. Ya, seperti itulah rasanya Yuji ketika ingin menyelamatkan Junpei. Dengan menggunakan jempolnya, Yuji menggeser bagian mata Mahito sehingga Maru bisa mengambilnya. Maru pun meminta maaf, tapi dia harus menggunakan bagian tubuh Mahito tersebut. Tidak berselang lama,
Wajah bagian mata Mahito telah menjadi energi minasan. Kemudian Yuji tampak terdiam sehingga Maru pun bertanya, "Ada apa?" Yuji pun menjelaskan bahwa dia tadi sempat berpikir, jangan-jangan Mahito itu sudah mengutak-atik rekan-rekan mereka yang sudah mati. Namun Maru memberitahu Yuji untuk tenang saja, karena biasanya jiwa-jiwa yang berada di persimpangan jiwa tidak bisa saling mengintervensi terlalu jauh. Yuji berkomentar, justru karena itulah mereka butuh tekniknya, karena Mahito bisa melakukan itu. Dengan tersenyum, Maru menjelaskan bahwa energi kutukan Mahito sudah tidak tersisa sebanyak itu lagi. Sosok yang Yuji lihat tadi hanya dipulihkan sementara oleh efek teknik milik Maru. Yuji pun tahu kalau Maru juga sudah paham semuanya. Tetapi Maru mengatakan itu karena mereka ada di persimpangan jiwa saja. Kemudian mereka berdua pun menuju ke sebuah pintu. Sesampainya di dalam, kita diperlihatkan sebuah wadah berisi batu-batu mul, buku Yuki Tsukumo, cincin Rika, dan boneka Mahito. Maru lalu berkata jika Yuji sudah memberikan informasi yang Maru butuhkan untuk langkah selanjutnya. Dan sisa satu hal terakhir yang ingin Maru pastikan, yaitu tentang kalian di bumi atau kutukan. Di sini mereka seperti ada di dalam sebuah ruangan playground atau ruangan sirkus ya minasan. Yuji pun menjelaskan bahwa kutukan adalah sesuatu yang terbentuk ketika energi kutukan yang bocor dari manusia mengendap dan menumpuk seperti sedimen. Dan fenomena ini hampir hanya terjadi di Jepang saja. Jadi untuk menciptakan dunia di mana kutukan tidak terlahir, mereka punya dua pilihan, yaitu menghilangkan energi kutukan dari orang-orang Jepang atau menjadikan orang-orang Jepang sebagai penyihir jujutsu. Mendengar itu, Maru lalu berkata bahwa untuk opsi kedua, karena energi kutukan seorang syaman bersirkulasi dengan baik di dalam tubuh mereka dan karena penggunaan teknik mengonsumsi energi kutukan sehingga kebocorannya menjadi sangat kecil. Itulah logika di baliknya. Mendengar itu, Yuji pun mengingat jika itu ada di dalam catatan rahasia Tsukumo-san. Menurut Maru, opsi kedua tidak realistis. Bahaya dari kutukan hanya akan berubah menjadi kekerasan dari para pengguna kutukan. Hal itu juga akan menyebabkan lebih banyak orang berbakat fisik seperti Tsurugi akan lahir. Dan orang-orang seperti itu juga bisa saja berakhir menjadi jahat. Yuji lalu memberitahu Maru jika hal seperti itu tidak akan muncul kecuali sejak awal memiliki potensi teknik atau jumlah energi kutukan yang sangat besar. Maru pun langsung memilih opsi pertama, yaitu menghilangkan energi kutukan dari orang Jepang dan Simurian. Yuji lalu memberitahu Maru jika kutukan mungkin tidak akan lahir dari Simurian. Tapi Maru memberitahu Yuji bahwa mereka hanya mengambil energi kutukan dari penduduk bumi. Itu akan menimbulkan gesekan di kemudian hari. Yuji pun membenarkannya, kemudian duduk. Lalu Yuji seolah-olah ingin bertanya, tetapi Maru paham dan langsung memperkenalkan namanya jika dia adalah Maruru. Yuji lalu bertanya, bagaimana menurut Maruru tentang apa yang akan mereka lakukan? Menurut Maru, ini adalah penebusan dosa. Itu karena mereka sudah menyebabkan masalah bagi bumi. Jadi setidaknya, biarlah semua orang bisa berpikir bahwa dunia menjadi lebih baik karena mereka bertemu dengan alien Simurian. Sembari menyilangkan kedua tangannya di dada, Yuji meminta maaf karena sekalipun Yuji tidak menolak sudut pandang Maru yang memang sebagian benar, tapi menurut Yuji, apa yang akan mereka lakukan adalah sebuah dosa besar. Maru pun terkejut mendengar pernyataan Yuji minasan. Yuji pun menjelaskan hal ini berarti menukar keselamatan dengan menghapus semua kemungkinan di masa depan. Misalnya, dengan datangnya alien, riset tentang energi kutukan sebagai sumber energi baru kemungkinan besar akan berkembang pesat. Ratusan tahun dari sekarang, sumber daya mungkin akan habis dan energi kutukan bisa jadi satu-satunya hal yang tersisa untuk diandalkan dan kemungkinan itu akan hilang. Lalu yang paling penting, mencampuri tubuh orang lain tanpa persetujuan mereka bukanlah sesuatu yang pantas dipuji. Maru lalu bertanya, jadi apa yang harus dia lakukan?
Dengan wajah serius, Yuji mengatakan bahwa mereka harus tetap melakukannya. Di sini kita diperlihatkan jidat Yuji minasan. Banyak yang takut kalau di jidat Yuji ada jahitannya Kenjaku, tapi di sini tidak ada jahitannya dan hanya bekas luka pertarungannya melawan si Mbah Sukuna. Maru lalu bertanya, apakah itu tidak apa-apa? Yuji menjawab, sekalipun ini sudah tidak benar, tapi mereka harus tetap melakukannya. Maru kembali bertanya, kenapa? Menurut Yuji, itu memang harus dilakukan. Lagi pula, Yuji akan hidup sekitar 300 tahun lagi. Yuji bisa menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan, dan kalau perlu, Yuji akan menerima hukumannya. Sebenarnya tidak terlalu heran sih kalau Yuji jadi abadi. Tapi dia tidak seperti Tengen. Yuji justru menyerupai Ryomen Sukuna. Hal yang sangat wajar karena Yuji adalah wadah sang raja kutukan. Lalu di sini, King Yuji menjadi penasaran. Jika dia kehilangan semua energi terkutuknya, apakah dia akan tetap tidak menua? Maru menjawab bahwa dia tidak akan mengintervensi jiwa para syaman saat ini atau Simurian. Maru juga akan membatasinya secara ketat hanya pada non-syaman dan orang-orang yang akan lahir mulai sekarang. Karena jika tidak, maka akan ada orang-orang yang hidupnya jungkir balik karena hal ini. Lalu, di saat Maru ingin melanjutkan penjelasannya mengenai kutukan, Yuji pun menahannya, di mana Yuji memberitahu Maru bahwa sekalipun Maru menghilangkan energi kutukan dari orang Jepang, kutukan mungkin tetap akan lahir. Mendengar itu, Maru pun sangat terkejut. Tertulis pada panel akhir, harmoni dunia terbukti sulit ya. Dan chapter 22 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Wah, King Yuji benar-benar telah menjadi yang terkuat, bahkan melampaui Mbah Sukuna dan gurunya sendiri yaitu Gojo Satoru. Bagaimana tidak, Yuji tidak berkata apa-apa, tidak menggunakan hand sign, dan Mahito serta lingkungan sekitarnya terpotong-potong seperti memotong daging kotak-kotak. Sungguh di luar nurul. Tapi, bagaimanakah ending dari Jujutsu Kaisen Modulo ini? Jika kutukan tidak bisa dihilangkan seperti yang diinginkan oleh Yuki Tsukumo minasan. Terlebih lagi, Yuji ternyata masih akan hidup selama 300 tahun lagi. Apakah kita akan melihat lanjutan dari Jujutsu Kaisen itu sendiri? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.